Kemudian adab selanjutnya, mengecilkan suapan. Terutama jika makan di rumah orang lain. Atau makan sama orang. Makan di tempat terbuka, tempat umum. Jadi apa yang diajarkan itu Barat dengan caranya yang makan super besar, porsi besar, itu hati-hati. Itu sudah bikin mindset kita rakus. Sudah bikin mindset kita tamak sama makanan berlebihan inginnya. Itu program yang mereka rancang. Dibikin, wah makanan besar, biar ngangaknya juga besar. Menghilangkan moral, etika yang baik, yang bagus, dengan adanya yang baru. Itu kan nggak baik. Dan itu nggak bagus. Etikanya lenyap, etikanya hilang. Mau itu tren sampai sekalipun, tetap tidak beretika makan dengan cara seperti itu. Mengecilkan suapan, terutama saat kita makan bersama dengan orang. Jangan sengaja-ngajak semua, mulut kita kelihatan. Lagi mangap, semua aja kelihatan. Tidak, disuruh kecilin suapannya. Makanlah yang anggun. Terlebih apalagi kalau kita perempuan. Kalau ajaran ini kita lihat, ini bukan untuk perempuan aja. Ini juga untuk kaum lelaki. Kalau kaum lelaki aja diminta begini, bagaimana perempuan? Gimana perempuannya mestinya? Kecilin suapan. Ada minal adab. Ke-14, tidak mengambil makanan lain. Kecuali makanan yang di mulut sudah ditelan. Ini terkadang belum habis, udah nyomot lagi. Sampai seru. Di tangannya ada berapa kue. Kalau ditanya, itu kenapa begitu? Takut kehabisan. Subhanallah. Dan ternyata kan keanggunan itu nggak dilihat dari sisi itu. Kamu bisa menjaga diri dengan ketamakan, rasa rakus atau rasa yang begitu besar dalam soal makanan, kamu kelihatan. Bagaimana kamu? Dan kita diajarin nggak ngambil makanan lain sebelum makanan yang di mulut habis. Habisin yang di mulut, makan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan wa an yusaghirul lugmah wa yujawwid madghaha wa ma lam yabtali'ha la yamuddul yad ila al-ukhra fa inna dzalika ajlatun fil akli. Imam Ghazali bilang, hendaknya kamu mengecilkan suapan dan haluskan gigitan makanan tuh, halusin. Jangan kamu telan, ya. Selama kamu belum menelannya, jangan kamu mengambil makanan yang lain. Itu kata Imam Ghazali. Jadi pertama, sekecilin suapan, haluskan makanannya, itu yang digigit. Selagi kamu belum menelannya, jangan menyomot atau mengambil makanan yang lain. Karena biasanya orang yang buru-buru itu berarti emang fa inna dzalika ajlatun. Karena orang yang makanannya belum ditelan udah ngambil lagi, itu kata Imam Ghazali ajlah. Ajlah artinya apa? Terburu-buru di dalam makan. Ini makanan belum habis sudah nyuap lagi. Ibu-ibu sadar nggak suka nyuapin anak kecil kayak gitu? Anak kecil belum nelan, makanan belum habis, dipejelin lagi. Asal ditanya kenapa, biar cepet. Sadar nggak ibu? Nabi ngajarinnya nggak gitu. Nabi ngajarinnya jangan nyuapin, jangan masukin ke mulut sesuatu kalau dalamnya belum habis. Ya Ustazah, anak-anak kalau nggak gitu nggak makan. Lama. Nah, berarti apa? Orang yang seperti itu yang terburu-buru. Anak kecil nggak punya terburu-buru, yang terburu-buru ibunya.
Anak kecil nggak terburu-buru, yang terburu-buru ibunya. Jadi karena ibunya terburu-buru, anaknya lah kena dampaknya, jadi ikutan makan terburu-buru. Dan itu ternyata nggak bagus. Kita nih hidup di zaman yang semuanya tuh senangnya instan. Kita nggak senang proses. Kita senangnya cepet. Kita maunya cepet. Apa-apa kalau bisa instan. Dan kita harus tahu al-ajlatu minasyaiton, kata Nabi. Tergesa-gesa, terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Zaman sekarang orang tergesa-gesa dalam segala hal, bukan cuma soal makan. Di Jepang aja orang makan itu ditakar waktunya. 5 menit, 10 menit. Gak ada orang makan habis 10 menit. 5 menit. Kelar. Ibu lihat orang Cina makan. Ambil makan. Gak ada yang pelan makan. Al-ajalatu minasyaitan. Kata Nabi, tergesa-gesa bagian daripada syaitan punya usaha. Syaitan punya upaya. Orang sekarang mau cepet-cepet kaya. Mau cepet-cepet berhasil. Mau cepet-cepet lulus. Akhirnya apa? Karena nggak senang proses. Lewat jalan pintas. Semua senangnya terburu-buru. Bahkan makanan aja kita dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa. Apalagi yang lain. Orang pengen cepat maju bisnisnya, usahanya. Bukan makin giat, bukan makin putar otak. Malah lewat dukun. Kan Nabi bilang, al-ajlatu minasyaitan. Tergesa-gesa bagian daripada setan. Pengen cepat maju, pengen cepat berkembang, pengen cepat naik jabatan. Nggak bisa, lewat jalan pintas. Siapa yang mengantarkan? Tidak ada ketergesa-gesaan itu yang baik. Ketergesa-gesaan itu semuanya adalah dorongan setan. Karena Islam ngajarin proses. Bahkan dalam ibadah aja kita disuruh pelan-pelan. Sholat kalau terlambat, Nabi pesennya, fama adraktum fasallu, fama fataitum fa'atimmu. Kata Nabi dalam hadis, idza ataitum ila shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau kalian mau pergi hendak mengerjakan sholat, maka hendaknya kalian datangi sholat dalam keadaan pelan-pelan. Pelan-pelan. Apa yang kamu dapat? Lanjutin. Apa yang sudah terlewat, selesain. Gak usah mikirin, nanti gak dapat rakaat, buruan, cepetan. Enggak disuruh begitu. Dalam ibadah gak ada ketergesaan. Yang tergesa-gesa hanya milik setan. Jadi kalau ada orang mau apa-apa, cepetan, jangan lama-lama gitu jadi orang. Ini bagaimana caranya biar cepat? Bagaimana caranya? Islam ngajarin proses. Pengen berhasil, pengen maju, pengen berjaya, proses. Justru yang berproses itu yang paling awet, yang instan tumpang sesaat. Kalau maunya instan, habis sesaat. Kamu selagi mampu nyogok dukunnya, lagi nyogok dukunnya mampu, kamu masih bisa mungkin dapetin orang itu ditolongin sama setan. Begitu udah nggak bisa, habis kamu. Dan itu berupa apa? Perbuatan syirik. Dari upaya setan punya urusan. Orang pengen buru-buru maju, buru-buru berkembang, naik jabatan. Wah, caranya gimana? Mesti curang. Kalau pengen cepat curang. Depak yang ada. Siapa yang punya rencana? Setan. Semua ketergesaan datang dari setan, termasuk makan. Maka dibilang adab yang selanjutnya itu mengunyah makanan hingga lembut. Makanan kunyah sampai lembut. Kunyah makanan sampai lembut. Ya. Berapa tuh? Berapa kali?
Mengunyah makanan sampai lembut. Berapa kali kunyahan tuh Ibu? 30 berapa? 33. Bingung. Berapa kunyahan lembut? 32. Gigit. Sampai 40 ada? Mungkin giginya banyak yang kosong. Jadi effortnya lebih. Apapun itu ya. Iya berapa aja. Soal bilangannya itu nggak jadi patokan. Tapi yang penting sampai lembut. Di antara hikmah, ini di antara hikmah orang kalau makan makanannya sampai lembut. Pertama, melancarkan proses pencernaan. Kalau kita makan yang kita gigit sampai lembut, insya Allah pencernaan kita nggak pernah kena masalah. Nggak ada sembelit, nggak ada susah buang air, misalnya. Tidak ada sampai buang-buang air, malah yang berlebihan nggak ada. Kalau prosesnya tepat, benar, kenapa orang sakit perut harus makan bubuk? Katanya nggak boleh, lambungnya lagi luka. Padahal kalau dipikir-pikir, kapan kita ngelukain lambung ya? Kapan kita ngelukain lambung? Apa pernah kita masukin besi ke dalam lambung? Nggak pernah. Tapi kalau tahu lambungnya luka, itu efek dari makanan kita yang kita telan tidak dikunyah dengan benar. Karena lambung itu kan tipis selaputnya, bukan main. Lembut sekali. Mungkin dokter lebih pandai, lebih pakar dalam masalah ini. Saya enggak. Tapi yang saya tahu, semua dokter menyarankan kunyah makan dengan baik. Untuk memperlancar proses pencernaan. Selanjutnya yang kedua, mencegah diabetes katanya. Ya, orang kalau makan, proses kerjanya tubuh untuk mencerna itu lebih mudah, lebih ringan. Tapi saat dia berat, pasti kerjanya lebih berat. Makanan yang dikunyah dengan lembut sampai lembut, selanjutnya menghilangkan bau mulut. Betul di situ menghilangkan bau mulut? Double itu. Double ya. Kita skip yang double. Menghilangkan bau mulut. Makanan yang kita makan, ternyata kalau itu benar, karena kita menghindari iritasi-iritasi sekitar tenggorokan sampai lambung. Apa yang bikin mulut kita bau? Asamnya kan? Asamnya. Asam lambung kalau naik, mulut bau. Kalau dia bergas, mulutnya bau. Kalau kamu makannya benar, berarti asupan makanan kamu diserap sama gasnya, sama asamnya lambung itu maksimal. Nggak ada asamnya yang naik. Nggak ada gasnya yang naik. Berarti semuanya pada prosesnya. Kemudian menekan nafsu makan berlebih. Siapa yang suka pengen kurus? Hah? Katanya Bu, yang saya tahu itu ya, kalau ingat saya kata dokter gizi itu bilang, saat kita makan, sebetulnya tuh kadar kenyang tidaknya tuh bukan lambung yang ngasih, yang ngasih sinyal tuh otak. Otak dapat sinyalnya dari mana? Dari gigitan katanya. Kenapa kita disuruh makan yang lama, ngunyah yang lama? Karena sinyal nyampe ke otak itu butuh waktu kurang lebih 15 menit. 10 sampai 15 menit. Kalau kita ngunyah pelan-pelan, makan sedikit, sinyalnya udah dapat, udah kenyang. Tapi kalau kamu makannya kecepetan, lebih lagi, makanya kenapa begah di akhir. Waktu makan kok nggak berasa, tapi setelah makan nggak bisa bergerak.
Ada kan yang begitu? Setelah makan nggak bisa bergerak. Nah, sinyalnya telat. Jadi udah kepenuhan baru sinyalnya nge-report nih. Udah kenyang kata otak. Udah selesai, terlambat dia ternyata. Jadi orang yang ngunyah makanannya sampai lembut itu justru bisa menekan makanan berlebih. Karena sinyal otaknya sudah bilang, udah kenyang. Udah cukup. Ibu perhatiin orang Amerika sama orang Prancis. Orang Amerika pecinta makanan yang besar. Dan kalau makan, makanya banyak yang overweight. Timbangannya pada besar-besar. Obesitas di sana banyak. Kalau Perancis, orang Perancis makannya lama. Makannya sedikit. Ngoce dulu. Ngunyah lagi. Badannya kurus-kurus. Mereka punya kebiasaan berbeda. Itu yang saya tahu. Ada, setiap negara pasti ada obesitasnya. Tapi itu kembali pada kebiasaan cara makannya. Jadi terkadang kita nggak sadar. Makan. Karena ngunyahnya kurang. Sinyalnya telat. Makan, sinyalnya nyampainya udah penuh perut, baru ngasih sinyal. Tapi kalau kita makan sedikit, kenapa kok orang itu sebetulnya makan madu aja, hari itu katanya dia sudah bisa tercukupi. Makan korma aja bisa tercukupi. Padahal kalau dipikir-pikir apa ngenyanginnya? Gitu. Kalau dari segi nutrisi, tercukupi. Tapi otak kita yang ngomong nggak cukup. Makanya masih lapar lagi. Karena kita bilang nggak cukup. Nah, di sini ternyata subhanallah, orang yang makan begitu bisa neken nafsu makan yang berlebih. Kemudian yang keenam, dengan mengunyah makan tadi, dapat apa bonusnya selanjutnya, manfaatnya, hikmahnya? Nurunin berat badan. Ibu rasain coba. Yang pada mau diet, coba sampai rumah nanti dicoba nimbang, terus mulai praktekin ajaran Nabi ini, makannya dihalusin yang benar sampai sampai lembut, baru ditelan, makannya tidak tergesa-gesa, makannya ya tadi makannya pelan-pelan, coba dilihat bagaimana hasilnya, benar nggak tuh timbangannya turun? Tapi timbangan turun juga kalau makannya toyib. Ingat kuncinya tadi halal sama toyib. Halal dan toyib. Kalau nggak toyib, yang mana tuh yang nggak? Yang toyib semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah toyib. Ciptaan manusia tidak. Karena ciptaan manusia pasti ada pengawet. Jadi makanan semua yang sifatnya ciptaan Allah semua toyib. Tapi ciptaan manusia belum tentu toyib. Bahkan cenderung banyakkan tidak bagusnya. Yang ciptaan Allah bagus semua. Yang alami, Bu. Apa aja. Kemudian yang ketujuh. Faedah selanjutnya, ngurangin gas dan sendawa. Orang makan ngunyah makanannya hingga lembut. Ngurangin gas sama sendawa. Kita kalau bertahak, nggak etika kan di depan orang. Tahak itu mesti pelan. Jangan sengaja-ngaja di depan orang. Bertahak. Orang lebih mudah merasa ilfil dengan tahak kita. Nah itu ternyata dengan kita banyaknya makan yang nggak semestinya, gas sendawa kita suka berantakan. Dan itu sumbernya semua dari makan. Dan orang yang makanannya dihaluskan begitu, selanjutnya merasa kenyang lebih lama. Dia ngerasa kenyang lebih lama karena diproses di jaringan tubuh kitanya sesuai. Mesin di badan kita nggak kerja lebih daripada semestinya dengan makanan yang kita makan. Udah penuh ya kerjanya, aturannya bisa lebih. Jadi lebih juga karena makanan yang kita kasih lebih. Tapi kalau pas, ngunyahnya pas,
maka di situ porsinya pas, dan di situ dapatnya apa? Dapatnya kamu juga dapat tenaga dari yang kamu makan itu pas. Ketemu dari makan pagi, makan siang, makan sore, malam, pas. Yang terakhir, menghindari risiko keracunan. Kalau kamu makan dengan begitu, risiko keracunan